Shalom Aleichem, Bisem Yeshua HaMashiach, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum tayangan ini dilanjut, kembali saya mengingatkan, cek fakta, Bapa tidak pernah jadi Allah dan Bapa itu bukan Allah. Tetapi oleh gereja-gereja di luar sana, hampir selama 2000 tahun, Bapa yang bukan Allah ini disembah, ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah. Sementara Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya, justru direndahkan, dihujat, dijadikan anak, dijadikan putra, rambutnya masih gondrong, tangannya masih bolong, lalu masih sujud kepada si Bapa itu, bahkan ditolak sebagai satu-satunya Allah yang benar. Cek saja, saya Pendeta Henry Tandianta MBS kali ini juga akan meluruskan kesalahpahaman, ya. Kalau Anda salah ini, Anda berdosa loh, nggak main-main loh, ya. Dan itu sudah dijalankan oleh orang Nasrani di luar sana, gereja-gereja di luar sana, ya. Tanpa sadar mereka menghujat Yesus, ya. Begini judulnya, Yesus disalib, Yahudi sedang Paskahan, ya. Lagi Paskahan nih orang Yahudi pas Yesus disalib. Bapak Ibu Saudara, Yesus disalib bertepatan Yahudi sedang merayakan Paskah. Paskah itu 7 hari, ya. Saya ulang, Yesus disalib itu pas Yahudi sedang merayakan Paskah, ya. 7 hari Paskah itu, ya. Terus tidak berarti bahwa Yesus disalib disebut Paskahnya orang Kristen, ya. Salah besar kalau mengatakan bahwa Yesus disalib itu Paskahnya orang Kristen. Mentang-mentang Yesus disalib pas orang Yahudi sedang merayakan Paskah. Ini sama persis dengan Yahudi merayakan Pentakosta, lalu terjadi pencurahan Roh Kudus. Tidak berarti bahwa pencurahan Roh Kudus disebut Pentakosta. Anda berdosa loh kalau Anda merayakan Pentakosta. Pentakosta itu hari raya orang Yahudi, bukan pencurahan Roh Kudus. Ya, Paskah itu bukan Yesus disalib, ya. Nah, dari kita ini, ya. Sama persis dengan pencurahan. Jadi gini, Yesus disalib bertepatan Yahudi sedang merayakan Paskah 7 hari. Lalu gagal pahamnya, Yesus disalib dikira disebut Paskah Kristen. Itu 100% salah. Penyaliban Yesus tidak disebut Paskah. Dan orang Kristen tidak merayakan Paskah. Anda yang masih merayakan Paskah berarti sama saja Anda menolak atau menolak Yesus sudah disalib, ya. Kalau Anda merayakan Paskah, menolak Yesus disalib, ya. Terus karena di dalam 1 Korintus 11 ayat berapa, ya? Ayat antara 24 25, ya, di situ ditulis sampai 30 ditulis bahwa merayakan tentang kematian Tuhan atau mengingat tentang aku itu dilakukan dengan perjamuan kudus, makan roti dan minum minuman itu, ya. Jadi bukan merayakan Paskah, salah, ya. Ini sebentar lagi orang Nasrani melakukan dosa massal, yaitu merayakan Paskah. Itu dosa massal, tidak diampuni, tak kasih tahu. Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan tayangan ini buru-buru mikir, buru-buru ngecek di Alkitab. Ini Pendeta Henry Tandianta ini benar ini, bahwa Paskah itu tidak dirayakan oleh orang Kristen, ya. Kalau Anda masih merayakan Paskah, berarti Anda masih nyembelih domba. Jadi Yesus mati disalib nggak ada artinya. Anda menghujat, tak kasih tahu. Sebentar lagi orang Nasrani, gereja-gereja di luar sana melakukan penghujatan massal. Ya, jangan ikut, jangan menjadi bagian itu, ya. Sama persis dengan pencurahan Roh Kudus terjadi bertepatan dengan Yahudi merayakan Pentakosta, lalu digagal pahami pencurahan Roh Kudus disebut Pentakostanya Kristen. Salah, ya. Itu semua adalah salah, ya.
Kristen tidak merayakan Pentakosta dan pencurahan Roh Kudus tidak disebut Pentakosta. Mari kita pelajari urutan penyaliban Yesus. Sekali lagi, berikut ini urutan penyaliban Yesus. Baca baik-baik, diulang-ulang supaya Anda tidak terlibat di dalam dosa massal, tidak diampuni, ya. Nomor satu, Yesus makan Paskah lalu menyembelih domba itu. Kalau kalian merayakan Paskah harus menyembelih domba. Oh iya Pak, lalu Yesus yang mati di salib nggak ada gunanya dong. Betul, makanya Anda menghujat. Ya. Yesus makan Paskah menyembelih domba. Berarti ini Paskah hari ke-1 pas tanggal 14 Nisan. Ya. Baca Lukas 22 ayat 7. Pada hari ke-1 Paskah bertepatan hari Selasa. Jadi Yesus merayakan Paskah itu pas hari Selasa ya, yaitu hari pertama merayakan Paskah, nyembelih domba pas hari 14 Nisan ya. Kemudian nomor 2, Yesus ditangkap malam itu juga. Sesuai perkataan Yesus pada Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Jadi subuh itu juga Yesus ditangkap udah malam, lalu dibawa-bawa keliling-keliling ke sana sini, itu udah subuh ya. Lukas 22 ayat 34 masih Paskah hari ke-1 ya. Yesus disalib Paskah hari kedua, tepatnya hari Rabu. Dikubur Rabu malam, selesai dibuat tutup kubur pakai batu besar Kamis dini hari. Ya. Nomor 4, hari Kamis adalah Sabat yang besar, bertepatan hari ketiga Paskah. Yohanes 19 ayat 31. Namanya juga Sabat, tidak boleh ada yang beraktivitas. Nomor 5, hari Jumat setelah Sabat. Jumat setelah Sabat besar, kan Sabat besarnya Kamis. Perempuan-perempuan membeli rempah-rempah dan meminyaki mayat Yesus. Jadi Yesusnya sudah dikubur tuh hari Jumat. Markus 16 ayat 1, hanya diminyaki sebab rempah-rempahnya belum digiling. Ini terjadi hari keempat Paskah. Nomor 6, Sabtu adalah Sabat biasa, tidak bisa kemana-mana. Ini hari Paskah kelima ya. Minggu subuh, nomor 7, Minggu subuh maksudnya mau merempai mayat Yesus. Ternyata Yesusnya sudah bangkit, diketahui bangkit. Sesuai Matius 12 ayat 40, Yesus harus 3 hari 3 malam di dalam rahim bumi. Maka dipastikan Yesus bangkit Sabtu malam bertepatan Paskah hari kelima. Sedangkan diketahui bangkit Minggu subuh pas Paskah hari ke-6. Jadi 100% benar penyaliban Yesus sampai kebangkitannya terjadi saat Yahudi masih merayakan Paskah. Tidak berarti penyaliban Yesus disebut Paskah Kristen. Sama halnya dengan turunnya Roh Kudus bertepatan Yahudi merayakan Pentakosta, Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Tidak berarti turunnya Roh Kudus disebut Pentakosta Kristen. Jadi Bapak Ibu Saudara silahkan dipelajari karena narasi ini nanti ada di komen dari tayangan ini. Bapak Ibu bisa pelajari dengan detail. Oh iya ya, Yesus makan Paskah, nyembelih domba hari pertama Paskah. Hari kedua ditangkap ya. Hari kedua ditangkap lalu disalib, itu masih di hari kedua Paskah. Maka bangkit dari kelima, hari kelima Paskah malam ya. Ya. Jadi clear bahwa Yesus disalib itu mulai hari kedua, bangkit hari kelima, sedangkan minggu subuh itu sudah masuk hari ke-6 Paskah. Tapi minggu subuh sudah bangkit karena harus mengikuti aturan 3 hari 3 malam. Matius 12 ayat 40, very clear. Jadi ketika Yesus mati disalib sampai kebangkitannya, disalib Rabu, bangkit hari Sabtu,
Yahudi sedang merayakan Paskah. Nah, di dalam perayaan Paskah ini ada 2 hari Sabat, yaitu hari Kamis Sabat Besar di dalam Yohanes 19 ayat 31, lalu hari Sabtu Sabat biasa, memang setiap hari Sabtu Sabat. Ya, di tengah-tengahnya hari Jumat perempuan membeli rempah-rempah. Ya, Rabu disalib, malam dimasukin kuburan, ya, tutup pintunya Kamis dini hari, ya. Lalu besoknya Kamisnya sudah Sabat besar. Jumat perempuan membeli rempah-rempah. Langsung meminyaki, kok belum dirempahin, belum digiling soalnya. Ya, masuk dirempahin, ya dibuka oleh penjaganya karena ini urusan itu pasti boleh ya. Terus digiling dong, digiling hari Sabtu kan Sabat, nggak boleh kerja apa-apa ya, mungkin malam-malam kali ya. Malam-malam giling, minggu subuh mau meminyaki, sudah bangkit, mau ngerempah-ngerempahin. Jadi very clear Bapak Ibu Saudara, itu urutan penyalipan Yesus. Benar 100%, Yesus disalib sampai bangkit, pas Yahudi sedang Paskahan, sedang ngerayain Paskah. Tapi ke penyalipan Yesus tidak disebut Paskah. Jika hari ini sebentar lagi seluruh gereja di Indonesia mengadakan penghujatan massal dengan merayakan Paskah, maka itu penghujatan massal itu dosa. Berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah ribuan tahun Anda lakukan semua, ya, tidak pernah ada pendeta yang bisa menjelaskan seperti ini, yang membuka sesuai Alkitab. Ya, puji Tuhan, sudah hampir 4 tahun ini saya selalu menggelurakan ini. Saya mau bersaksi ya, ketika dulu 1 Januari orang selalu merayakan tahun baru, di situ ada pesta, ada petasan dan sebagainya, justru dirayakan oleh orang Muslim. Orang Muslim banyak merayakan tahun baru. Lalu 2000, tunggu ya, mulai 2014, sorry. Mungkin 2014 ya, saya nulis di berbagai media, di Facebook, di khotbah-khotbah, ya pokoknya saya dimanapun khotbah, saya kalau mengucapkan juga saya mengatakan begini, Selamat Natal dan Tahun Baru Kristen. Lalu ini menggema kemana-mana karena saya memulai waktu itu, boleh dicek gitu. Lalu masyarakat tahu bahwa 1 Januari itu tahun baru Kristen. Maka mulai saat itu trompet mulai nggak ada. Ngapain ikut merayakan tahun baru Kristen? Jualan trompet. Para ustadz melarang gitu. Kita jangan ikut merayakan 1 Januari, itu hari rayanya tahun barunya orang Kristen. Karena di dalam setiap mengucapkan Natal dan tahun baru, saya selalu menyebut Selamat Natal dan Tahun Baru Kristen. Sampai hari ini udah tidak ada trompet, tidak ada lagi dar der dor, ya. Ya, ini fakta apa ngarang fakta? Silahkan dicek karena jejak digital itu mudah dicek ya. Henry Tandiana adalah yang pertama kali mencetuskan ide bahwa Selamat Natal dan Tahun Baru Kristen. Sejak saat itu petasan berhenti, trompet berhenti, bertahap selama mungkin 2-3 tahun begitu. Demikian pula hari ini saya berkali-kali sudah mengingatkan dilarang merayakan Paskah. Orang Kristen jangan merayakan Paskah. Paskahmu itu penghujatan terhadap Yesus Allah. Hayo orang-orang terdidik, para pendeta, para romo, terutama para romo ya, yang punya ritual Rabu Abu, Kamis Putih, Jumat Agung. Saya mau kasih tahu, Anda melakukan penghujatan massal, ya, tidak diampuni, sudah berlangsung ribuan tahun, hampir 2 tahun. Puji Tuhan, saya tetap menggelurakan itu. Jangan rayakan Paskah. Kalau kamu mau merayakan kematian dan kebangkitan, lakukan dengan perjamuan kudus. Sudah ditulis di 1 Korintus 11. Baca saja mulai dari ayat 24 terus sampai 30, itu mengingat akan aku, gitu. Itu dengan perjamuan kudus, bukan dengan merayakan Paskah. Kalau Paskah ya kamu harus sembelih domba, ya. Ya, dan kalau Anda merayakan Paskah menyembelih domba, artinya Anda menolak karya pengorbanan Yesus mati di salib. Ya, Pak, bagaimana kalau merayakan Paskah tapi tidak menyembelih domba? Sama saja, ya.
Sama saja, karena Paskah itu hari raya Yahudi, demikian pula Pentakosta. Ada pendeta sudah sepuh namanya eh, Neko Ora Raharjo, ya. Dulu sangat getol sekali, ya, termasuk Pentakosta dibagi-bagi, ya. Kristen itu merayakan Pentakosta sekarang pendetanya sudah nggak berani nongol. Berapa tahun saya menggelurakan itu. Pentakosta 1, 2, 3 itu penipuan, ya. Penipuan, dosa massal kamu. Berhenti sekarang. Demikian pula bahasa roh Sikara Lamara Bara-bara, Anda ingat? Sikara Lamara Baraba, makin lama makin terasa, ya, lama-lama enak juga. Sekarang sudah berhenti itu bahasa roh. Berapa tahun saya menggelurakan? Hampir 3 tahun. Sekarang saya menggelurakan dilarang merayakan Paskah. Anda mengadakan penghujatan massal terhadap Yesus Kristus satu-satunya Allah. Ya, mudah-mudahan ini sudah pada berhenti semua sekarang. Telur Paskah udah nggak pernah nongol. Karena saya sudah menyampaikan itu mungkin dua tahun lalu, telur Paskah, ya. Telur Paskah sudah nggak nongol, ya. Karena memang Kristen tidak boleh merayakan Paskah. Ingat, kalau kamu merayakan Paskah, nyembelih domba, artinya karya Yesus itu kamu tolak, ya, kamu menyangkal, kamu sangkal Yesus sudah mati di salib. Baik kamu nyembelih atau tidak menyembelih, setiap kamu merayakan Paskah, artinya kamu ngikutin Yahudi. Yesus disalib, Anda tolak, Yahudi kan menolak Yesus disalib. Ya. Ya. Very clear, Yahudi itu tidak dia tidak mau percaya bahwa Yesus disalib, benar wong dia lihat, gitu. Yesus bangkitnya dia nggak mau. Apakah Anda juga mau begitu, masih merayakan Paskah, Yesus disalib mau, gitu, tapi mengimani Yesus bangkit nggak mau, ya jadi Yahudi, makanya kamu merayakan Paskah. Dilarang merayakan Paskah, Anda yang masih merayakan Paskah, Anda menyangkal Yesus disalib, ya. Pengorbanan Yesus tidak berarti apa-apa. Ayo para jemaat yang cerdas, jemaat-jemaat era milenial, jangan percaya Romo, percayalah Alkitab. Saya selalu berkata jangan percaya HTD, percayalah Alkitabnya. Ya, jangan percaya Romo, jangan percaya pendetamu, percaya Alkitabnya. Kalau kalian tidak paham baca Alkitab, tanya ke sini. Ya, kita akan jelasin, ya. Ya, daripada ada jadi penghujat, gitu, tidak akan diampuni. Ya, para Nasrani, ya, gereja-gereja Protestan, Katolik, Karismatik, Pentakos dan sejenisnya, ya, Anda yang masih merayakan Paskah, Anda mengadakan penghujatan massal, ya. Anda menyangkal Yesus disalib karena Paskah itu hari raya Yahudi. Pada singkatan clear, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.